ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على ترك معصيتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه موالا. Amma ba'du. Para ibunda yang kami cintai dan kami muliakan, dan juga kepada Sahibul Bait, keluarga besar Dr. Dudi dan keluarga besarnya, dan kepada semua yang telah membantu terlaksananya majlis yang mulia ini. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan di dunia, muqaddimah kebaikan di akhirat. Dan semoga majlis ini menjadi sebab kemuliaan kita, menjadi sebab kita diangkat derajatnya oleh Allah SWT, menjadi sebab rumah tangga kita bahagia, menjadi sebab anak-anak kita dibimbing menjadi anak soleh-soleh ahli syurga. Dan semoga majlis ini menjadi sebab kita semua kelak akan menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjadi ahli-ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di cuaca yang adem Ibu ya. Hujan, tapi ternyata Masya Allah tidak menyurutkan langkah para ibunda untuk hadir di majlis mulia ini. Semoga setiap langkah akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinilai dia akan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan fid dunia wal akhirah. Dan semoga Allah terus bimbing kita untuk bisa istiqomah dalam menghadiri majlis-majlis mulia seperti ini. Baik para ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan melanjutkan kembali kajian kita karena sudah waktunya sudah semakin siang. Kita akan menyelesaikan satu bab tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berkaitan tentang masalah pernikahan. Sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, al-masyakil ya, aula zawaj ya, permasalahan yang berkaitan dengan masalah pernikahan ini ya, di antaranya ada banyak orang sekarang salah dalam memandang pernikahan. Hanya sekadar melihat pernikahan itu hanya sekadar untuk mendapatkan keturunan. Dan juga kadang ada yang memandang pernikahan itu dari sisi yang negatif ya, menganggap bahwa pernikahan itu mengekang dan sebagainya. Belum lagi nanti harus ada tanggung jawab yang akan menjadikan semakin berat langkahnya. Dan juga ada banyak pemikiran-pemikiran sesat yang disisipkan oleh musuh-musuh Allah SWT agar orang itu takut dengan yang namanya pernikahan. Padahal pernikahan dalam syariat Islam itu sangat indah. Sangat indah, membuka pintu halal, menyempurnakan separuh agama. Lihat, artinya ada banyak kebaikan dan kemuliaan di balik pernikahan. Akan tetapi ini semua mulai diputar balikkan oleh musuh-musuh Allah dengan tujuan agar orang itu banyak yang menjauhi atau membenci dengan yang namanya pernikahan. Dan termasuk juga ada pemicu-pemicu, terkadang orang itu menjadi takut pernikahan dikarenakan kesalahpahaman. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang muslim sendiri yang kadang mereka adalah seorang Islam, kenal syariat, tapi pun ternyata dalam pernikahan tidak sesuai, tidak belajar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga seringkali di dalam pernikahan itu ada hal-hal yang menjadikan berat bagi seseorang untuk memasuki dunia pernikahan. Di antaranya adalah mahalan mahar, tinggi-tinggian mahar. Belum lagi nanti ada tuntutan, ada banyak tuntutan dalam pernikahan. Khususnya kadang ini biasanya tuntutan dari istri kepada suami akan kebutuhan hidup yang ya nggak akan ada habisnya, sehingga kadang menjadikan banyaknya orang itu merasa pernikahan tuh kayak beban berat deh. Ibarat kalau nikah nggak punya modal gede susah.
Kayak ini. Jadi kadang diawali dari kesalahpahamannya. Itu pembahasan yang lalu, termasuk di antara masyakil, ya, permasalahan yang banyak terjadi dalam masa pernikahan, itu tadi mahal-mahalan mahar, tuntutan mahar yang berlebihan dari pihak perempuan. Pihak perempuan ini kadang nggak mesti dari si istri, calon istri, kadang tuntutan dari mertuanya, calon mertuanya ini loh. Nah malah biasanya calon mertuanya itu yang paling bikin serem, Bu, ya. Yang paling nyeremin ini dari calon mertuanya. Belum jadi mertua tuntutannya sudah banyak. Karena mikir nanti anakku nih harus dikasihin ke orang, berpikir bahwasanya kebahagiaan anaknya tergantung dari seberapa banyak nanti anaknya dinafkahi. Lah ini kan kepicikan pemikiran. Seakan-akan kebahagiaan kok hanya dinilai dari harta benda. Padahal berapa banyak orang kadang dikasih harta benda tapi nggak bahagia dalam hidupnya. Coba tanyakan kepada kita, berapa kali menemukan orang-orang yang ternyata oleh Allah diberikan kelapangan rizki, rumah punya banyak, mobil banyak, tapi ternyata untuk punya waktu sesaat dengan suaminya, mesra sesaat dengan suaminya pun nggak bisa. Lalu mau bahagia dari mana? Ya, kesenangan dunia, barang, harta mewah dan sebagainya itu mungkin akan menjadikan orang senang, tapi itu kesenangan yang semu, bukan kesenangan yang dicari, bukan kesenangan yang diajarkan dalam syariat. Sehingga lihat, itu kesenangan yang lama-lama akan menjadikan orang jenuh, bosan, lalu dia akan merasakan gersang. Saya itu merasakan pernikahannya tidak bermakna, tidak ada faedahnya, dan naudzubillah, jika sudah tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, maka akan mudah bagi mereka untuk nanti masuk kepada yang namanya hubungan perselingkuhan dan sebagainya. Lihat, ini kan kadang ada pemicunya. Sehingga makanya syariat tidak pernah mengajarkan kita untuk bagaimana kita mencari kebahagiaan dalam pernikahan itu adalah dengan memupuk harta sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam syariat diajarkan bagaimana agar kita qanaah. Sehingga di sini kemarin pada pertemuan yang lalu diajarkan cara agar bisa mendidik seorang istri menjadi qanaah. Ini merupakan kewajiban bagi para orang tua yang memiliki anak wanita, antarabiyal banat tarbiyatan diniyah. Hendaklah mendidik putri-putrinya dengan pendidikan agama yang benar. Kok putrinya enggak? Karena memang biasanya tuntutan duniawi ini datangnya dari pihak perempuan. Tuntutan duniawi ini umumnya, Bu, ya, umumnya memang ada juga laki-laki yang matre, ada, tapi umumnya matre itu biasanya sepaketnya sama wanita. Umumnya begitu. Jadi tuntutan harta banyak itu biasanya dari pihak perempuan. Makanya dianjurkan di sini syariat mengajarkan hendaknya orang tua itu memberikan pendidikan agama. Tanamkan kepada anak kita kemuliaan. Tanamkan bahwa kemuliaan mereka bukan pada banyaknya harta mereka. Kemuliaan mereka bukan hanya pada kecantikan fisik mereka. Kemuliaan mereka ada di saat mereka semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi Muhammad, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah makna kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi bukan dengan pakaian indah yang mereka pakai. Jadi jangan sampai anak kita dididik dengan pendidikan duniawi, tapi dengan pendidikan diniyah, agama. Wa an yansha'atan akhlaqiyah, dan hendaknya anak wanita, anak-anak perempuan kita ini dididik dengan tumbuh dalam lingkungan yang akan bisa membimbing akhlaknya, membimbing dia untuk bisa berakhlakul karimah. Jadi wanita mulia, karena subhanallah seorang istri ini kalau dia menjadi istri yang benar itu akan bisa menjadi sebab keberkahan dalam rumah tangga. Jadi jangan dianggap remeh. Memang benar suami qawwam, tapi yang menjadikan hidupnya rumah tangga ini adalah wanita. Wanita yang gimana? Wanita yang kenal Allah, wanita yang kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang takut akan keharaman, wanita yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Lihat. Jadi akan makanya wanita di sini, makanya syariat itu benar-benar wanti-wanti ini urusan wanita. Karena benar kita sekarang merasa giris banget, berapa banyak kadang ada pernikahan hancur hanya karena si wanitanya naudzubillah melakukan hubungan dengan orang di luar, dengan laki-laki lain, sehingga kadang anak menjadi trauma, menjadi ini dan sebagainya. Ini banyak. Tapi laki-laki juga banyak, Umi. Tapi biasanya Ibu, kalau masih laki-laki yang melakukan seperti itu, anak itu masih bisa dalam kontrol. Karena biasanya memegang anak itu adalah ibu. Selagi ibunya adalah seorang wanita soleh, anak itu biasanya akan terkontrol di situ. Karena bapak tidak banyak berinteraksi dengan anak. Tapi kalau sudah ibu yang melakukan suatu pelencengan, ini kadang menjadi pengaruh yang teramat sangat
buruk bagi anak, karena memang contoh pertama seorang anak itu ya dari ibundanya. Ini kita coba kita mulahadhah, kita perhatikan, kita renungi. Memang seperti itulah. Jangan kita katakan ini adil gak adil. Memang kenyataannya begitu. Jadi kedekatan ibu dengan anak itu menjadikan ibu ini menjadi contoh, suri tauladan bagi mereka. Nah, makanya wa yamuranna ala wadhaifil manzil wajibatil haya al mustaqbala. Makanya ajari anak perempuan kita itu. Ajari kegiatan-kegiatan untuk hal yang tugas-tugas yang berkaitan dalam mengatur rumah tangga. Jangan sampai anak kita nggak bisa masak, punya anak perempuan nggak pernah tahu dapur, itulah. Itu katakan aib, ya Bu ya. Ajari, jangan sampai anak kita dimanja tapi nggak pernah kita ajari dia untuk belajar khidmah. Naudzubillah. Akan susah nanti hidupnya di kedepan hari. Ajari mereka untuk khidmah kepada orang tuanya, bukan untuk kepentingan kita sebagai orang tua, tapi untuk kepentingan anak kita di masa depan mereka. Jadi ketika kita mengajari bukan karena kita menuntut anak kita untuk menghormati kita, untuk khidmah kepada kita, bukan. Tapi seandainya memang anak kita menjadi seperti itu bonus dari Allah SWT untuk kita sebagai orang tua yang mendidik mereka. Tapi harapan kita ketika kita mendidik anak kita ini, karena kita tahu kehidupan mereka tidak hanya berputar bersama kita. Artinya mereka tidak akan terus muter. Artinya ada masa yang akan ada mereka melewati fase ketika mereka bermanja, fase ini sampai fase ketika mereka harus menikah. Jadi itu Ibu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan dengan kaitan masalah mendidik anak. Jadi ajari, jangan sampai anak kita asing untuk masalah khidmah kepada orang tua. Ajari anak kita untuk ngerti urusan memasak, karena itu ya walaupun bukan dikatakan itu adalah tugas wanita, tapi mau tidak mau memang ini menjadi satu hal yang sudah difahami bersama ya, bahwa memasak memang bagian wanita. Tapi syariat memang nggak mewajibkan. Tapi pun ternyata jika wanita melakukan, ada pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengatur rumah tangga bukan hanya masak saja, tapi mengatur masalah kebersihan, ketertiban, keuangan juga, perekonomian. Dan ini sendiri adalah tugas wanita, karena dari sinilah nanti akan bisa memakmurkan hidup dalam rumah tangga. Selanjutnya apa? Itu adil mar'a wajibatiha. Ya, agar nanti itu adil mar'a wajibatiha. Jadi agar dengan pendidikan yang diberikan orang tuanya itu nanti memudahkan wanita untuk menjalankan kewajibannya ketika mereka nanti hidup dalam satu rumah tangga. Jadi itu kita nolong mereka. Kalau kita didik anak perempuan kita benar-benar di dalam rumah kita, maka sebenarnya kita membantu anak kita agar mereka nanti bisa bahagia dalam rumah tangganya. Jadi kita didik anak kita untuk menjadi anak yang berkhidmah, maka subhanallah kita membukakan pintu surga untuk anak kita. Ibarat jalannya sudah kita beri, tinggal dia melangkah. Jadi karena kalau sudah biasa khidmah, maka berkhidmah kepada suami itu akan lebih mudah. Karena ibu subhanallah, kadang kita tuh bingung ya, dengan suami itu kadang lebih banyak ego loh ya. Kita ini ada ego, biasa yang khidmah saja. Misal kita kadang masak sama teman gak taunya teman kita cuek, gak nolongin. Kita kadang sebagai ngerasa teman kita cuek begitu ya, kita agak pegel, tapi masih biasa, masih nyantai. Tapi coba ibu pernah nggak ngerasain waktu ibu lagi sibuk masak suami cuek? Coba perasaannya gimana? Padahal sebenarnya waktu saya di teman kita begitu, kita masih nyantai. Artinya kita nggak terlalu ambil pusing. Tapi giliran suami yang cuek, sakit hatinya tuh numpuk loh ya. Padahal kadang kita udah biasa khidmah, itu pun begitu suami yang begitu rasanya kita sakit. Apalagi kalau sudah terbiasa egois, maka akan lebih parah lagi. Akhirnya nanti akan banyak tuntutan kepada suami, akan banyak menyalahkan suami, macam-macam. Naudzubillah. Makanya ini, jadi perhatian kita, cara kita membentuk anak perempuan kita itu akan membantu mereka untuk mereka nanti bisa menjadi istri yang soleha. Dari itu menjadikan mereka nanti pun ketika berkumpul dengan mertuanya, mereka tidak akan tertekan. Kenapa? Karena mereka sudah terlatih untuk bisa membawa diri. Tahu ya, membawa diri itu lah ya. Itu kan tidak gampang. Ada orang makanya kadang kenapa ada hubungan mertua dengan menantu itu tidak indah. Karena mungkin bukan saja karena urusan mertuanya yang jahat, mungkin si menantu nggak bisa bawa diri, nggak bisa menyesuaikan. Karena gimana pun mertua tuh yang lebih tua, yang muda ngalah kan gitu.
Cuma kenapa kadang nggak ketemu ya ini karena si menantunya mungkin cuek, dia mungkin karena tidak terbiasa, tidak dilatih dari ketika di rumahnya, sehingga kadang hanya karena mertuanya mukanya masuk sudah langsung kabur, jadi bukannya malah berusaha ngedeketin dan sebagainya. Jadi makanya ini makanya tolong benar-benar diperhatikan anak perempuan kita. Jadi kan siapkan mereka menjadi istri yang solehah, siapkan mereka menjadi menantu yang dicintai oleh mertuanya. Nah, itu tanggung jawab kita. Jadi bukan hanya kita menuntut kepada besan kita, anak saya tolong dititip ya, saya nyubit aja nggak pernah ya. Oh jangan pesen begitu. Kita pesen gitu kepada besannya, nggak taunya kita nggak pernah mempersiapkan anak kita untuk menjadi menantu yang baik. Ya lama-lama sebel, nyubit mah enggak, tapi pecat iya kan gitu. Akhirnya memang nyubit mah enggak mertuanya, tapi kalau pegel pecat aja jadi menantu kan gitu Bu. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu. Kenapa? Nah, karena ketika kita mempersiapkan anak kita sebaik-baiknya, kita mempersiapkan anak kita menjadi istri yang baik, fatakuna mudhuratan manziliha, maka dia akan bisa menjadi mudir yang mengatur dalam urusan rumah tangganya, wara'iyata ailatiha, dan dia bisa mengayomi keluarganya semuanya, wa sa'adati zaujiha, bisa menyenangkan suaminya, wa fakhru ahliha, dan juga bisa menjadikan bangga keluarganya. Karena kalau sudah anak perempuan dididik benar, lihat suaminya ridho, Masya Allah istriku soleha, puas, merasa bersyukur. Udah gitu mertuanya juga senang, ya Allah, alhamdulillah punya menantu kok nyenengin. Ini kan yang bangga siapa? Mau tidak mau orang tuanya bangga, orang tua si perempuan ini bangga. Ya Allah, alhamdulillah anakku dikasihin ke orang, ibaratnya tuh ya, ibarat setelah suaminya dilamar ya, mengeluarkan mahar lah kok memuaskan gitu lah. Memang bukan, ibaratnya pernikahan bukan kayak jual beli ya, walaupun misalnya bukan suami itu beli perempuan terus, bukan begitu. Cuma gambarannya ya, kayak kalau dibandingkan ya, walaupun nggak bisa dibandingkan dengan istilah beli barang. Cuma kan misal kita punya barang dagangan yang kita jual gitu ya, kita tawarkan ke orang, ibaratnya terus tiba-tiba ada orang membeli barang dagangan kita, ya memang kita benar-benar baguskan ketika kita mempersiapkan barang dagangan tersebut. Gak taunya mereka semua yang membeli barang dagangan kita tuh merasa sangat puas, mereka yang bangga kita. Ini ibaratnya barang dagangan saja loh ya, yang nilainya ya rendah, itu saja sudah bikin kita bangga gak karuan, apalagi kalau itu anak perempuan kita yang gak bisa dinilai dengan barang, gak bisa dinilai dengan uang. Kebanggaan luar biasa bagi orang tua yang bisa mendidik putri-putrinya menjadi istri solehah dan menjadi menantu yang solehah. Baik, para ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ini juga pesan kepada orang tua, jangan terlalu banyak menuntut urusan duniawi kepada calon-calon menantu kita. Jangan siksa calon-calon menantu kita dengan tuntutan yang banyak, karena itu akan menjadikan mereka lari, dan kalaupun ternyata nanti mereka masuk ke dalam pernikahan, ada ganjalan di hatinya, ada sesuatu yang menjadikan dia tidak akan nyaman. Mungkin ya kalau orang lagi berharap dia akan semangat di awal, tapi lihat seiring berjalannya kehidupan, lihat ketomaan itu akan mengikis mahabbah. Sifat toma itu jika dimiliki oleh siapapun, oleh mertua, oleh istri, oleh suami, dan itu akan menghilangkan mahabbah. Seandainya awalnya cinta, maka akan terkikis cintanya, apalagi jika nggak ada cinta, na'udzubillah. Makanya semua jaga, jangan sampai anak kita menjadi orang yang toma. Ajari untuk tidak banyak menuntut, lah itu Bu ya. Nah, juga ini juga ada pesan dari musonif kepada para orang tua, jangan terlalu banyak memberatkan urusan pernikahan, ringankan urusan pernikahan, karena nanti kalau terlalu banyak syarat-syarat menikah, anak kita nggak nikah, anak laki-laki nggak boleh nikah kecuali kalau sudah pekerjaannya mapan, sudah punya rumah, sudah bagi kelamaan. Giliran nanti nikah udah terlanjur tua, akhirnya jalan sama anak dipikir jalan sama cucu, oh ya, gara-gara telat nikah. Yang perempuan juga begitu, batas umur
berproduktif seorang wanita tuh ada masanya. Kalau nanti terlalu banyak syarat yang diberikan oleh orang tua ini menjadikan akhirnya para wanita nggak semangat lagi untuk menikah. Kalaupun nanti ternyata menikah usia sudah tua, sudah pertimbangannya sudah banyak, sudah beda lagi. Akhirnya nanti malah ujung-ujungnya sudahlah gak nikah sampai tua, menjadi perawan tua gara-gara orang tua yang terlalu cerewet urusan masalah pernikahan. Makanya itulah lihat, maka jangan sampai kita sebagai dalam zalim, haram hukumnya, apalagi sekarang zaman rusak. Ya kalau seandainya dengan tidak menikah lingkungannya aman, kalau gara-gara tidak menikah akhirnya menjadi marah dengan orang tuanya, ujung-ujungnya dia masuk kepada hubungan perzinahan, naudzubillah, maka semua dosa akan ditumpangkan kepada orang tuanya yang telah membukakan pintu maksiatan untuknya, naudzubillah. Makanya hati-hati, jangan diberatkan urusan pernikahan. Makanya Nabi sendiri bersabda, Allahumma syukuk, ya Allah, Allahumma syukuk man syaqqa ala ummati, ya Allah beratkan, maksudnya persulit urusan orang yang mempersulit urusan umatku, kata Nabi. Artinya siapapun yang mempersulit urusan apa saja, urusan jual beli, urusan pokoknya mempersulit urusan umat Nabi Muhammad, termasuk dalamnya urusan pernikahan, karena ini adalah membuka pintu halal, maka lihat Allah, Nabi memohon kepada Allah agar mempersulit setiap urusan orang yang mempersulit urusan umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan kemuliaan. Makanya para ibunda, semoga Allah menjaga kita, membimbing kita.